warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Sabrila. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro dengan pengambilan 2 topik, yaitu yang pertama ada berikan pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha kaitannya dengan kondisi pasar. Dan yang kedua adalah berikan pendapat terkait keberadaan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kaitannya dengan kondisi pasar. Yang pertama kita akan membahas apa itu KKPU dan singkatan KKPU serta Undang-Undang KKPU yang nomor 5 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Dan juga akan kami jelaskan tentang tugas dan wewenang KKPU. Oke, yang pertama yaitu keberadaan KKPU dengan kondisi pasar. KKPU seperti yang tadi kita jelaskan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pelaku usaha agar tidak melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, seperti oligopoli, pemboikotan, kartel. Apa itu kartel? Kartel dapat dianggap merugikan konsumen karena harga dan keuntungan yang ditetapkan secara berlebihan oleh pelaku kartel menghilangkan kesejahteraan konsumen kepada pelaku kartel. Oleh karena itu, diperlakukan pendeteksian, penyelidikan, dan pengungkapan yang disertai dengan penanganan sanksi yang berat terhadap para pelaku usaha yang melanggar peraturan. Dan penetapan harga. Pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda, penghentian kegiatan, atau pembayaran ganti rugi. Dan di undang-undang ini juga mencantumkan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadinya praktik yang tidak sehat maupun tidak wajar dalam dunia bisnis Indonesia. Dan berikut kita jelaskan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-Undang tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dan selanjutnya ada tugas dan wewenang KKPU antara lain yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU. Dan yang ketiga, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat ada menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang. Dan yang kelima ada memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berikut adalah beberapa pendapat terkait keberadaan KPPU dalam kaitannya dengan kondisi pasar. Pertama, ada mencegah praktik monopoli dan oligopoli, yaitu di mana segelintir perusahaan menguasai pasar dan dapat menentukan harga secara sepihak. Monopoli dan oligopoli berpotensi mengurangi kompetensi yang tidak sehat, yang dapat merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang rendah. Dengan adanya KPPU, praktik-praktik semacam ini dapat diminimalkan, sehingga pasar tetap kompetitif dan harga tetap terjangkau bagi konsumen.
Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi pasar, yaitu KPPU berperan dalam memastikan persaingan yang tidak sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi pasar. Persaingan yang adil mendorong perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan menurunkan harga. Semua ini pada akhirnya menguntungkan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, melindungi konsumen, yaitu dengan mengawasi dan menindak praktek-praktek anti persaingan seperti kartel atau pengaturan harga. KPPU membantu melindungi konsumen dari dampak negatif seperti harga yang tidak wajar atau produk yang tidak berkualitas melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen. KPPU memastikan bahwa pasar berfungsi sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan. Yang keempat ada menciptakan zona persaingan pasar sehat untuk mendorong UMKM naik kelas. Yang kelima ada membekali pengetahuan UMKM agar dapat adaptif dan tanggap terhadap tindakan monopoli dan pasar. Yang keenam ada membantu menciptakan keharmonisan dalam persaingan pasar. Yang ketujuh ada membantu proses pemulihan ekonomi negara. Kesimpulan KPPU dengan kondisi pasar yaitu secara keseluruhan KPPU memiliki peran vital dalam menciptakan pasar yang adil dan sehat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian pembahasan tentang KPPU kaitannya dengan kondisi pasar, dan kita masuk ke dalam topik 2 yaitu apa itu YLKI. Apa itu keberadaan YLKI dengan kondisi pasar kaitannya? Menyelenggarakan penyuluhan konsumen dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hal-hal dan kewajiban konsumen. Selain itu, YLKI juga melakukan pelatihan bagi konsumen yang meningkatkan literasi konsumen. Seperti yang kita ketahui, YLKI yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI juga membahas tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu YLKI adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah. YLKI memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi konsumen agar dasar hukum utama yang mengatur perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak-hak dasar bagi konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak atas informasi yang benar, serta hak untuk memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, YLKI memiliki peran sangat penting untuk memastikan konsumen mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak yang dihormati. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan fungsi YLKI untuk melindungi konsumen. Yang pertama yaitu menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban konsumen. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, ada membantu konsumen memperjuangkan haknya. Yang kelima, ada melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Keenam, ada melakukan penyuluhan konsumen. Yang ketujuh, ada melakukan pelatihan bagi konsumen. Yang kedelapan, ada melakukan penelitian untuk mengidentifikasi isu-isu konsumen. Selanjutnya, keberadaan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, keberadaannya kaitannya dengan kondisi pasar. Yang pertama, ada perlindungan konsumen. YLKI berfungsi untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan, produk berkualitas rendah,
atau layanan yang tidak sesuai dengan janji. Dengan pertumbuhan pesat pasar digital dan pergeseran konsumsi masyarakat ke platform online, konsumen seringkali terjebak dalam transaksi yang tidak transparan. YLKI bisa berperan dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan informasi, advokasi, dan bahkan melakukan mediasi. Yang kedua ada edukasi konsumen. Seperti lembaga yang peduli terhadap hak-hak konsumen, YLKI juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka yang dalam transaksi pasar, baik di dunia fisik maupun digital. Ini penting karena pemahaman konsumen yang rendah tentang hak-hak mereka sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk merugikan mereka. Yang ketiga ada advokasi untuk kebijakan pasar yang adil, yaitu YLKI turut berkontribusi dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Mereka dapat memberikan masukan atau kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada konsumen, serta mendorong kebijakan pasar yang adil dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada pengaruh pada persaingan usaha yang sehat. Kehadiran YLKI dapat membantu mendorong terciptanya persaingan yang sehat di pasar. Dengan adanya lembaga yang mengawasi kepentingan konsumen, perusahaan-perusahaan yang tidak transparan atau tidak mematuhi standar kualitas bisa mendapatkan tekanan publik yang cukup besar, sehingga berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Baik, jadi kesimpulannya di sini yaitu KPPU yaitu sama saja dengan YLKI, mirip dengan perlindungan konsumen. Dia harus mengawasi pelaku usaha yang transparansi serta aman untuk konsumen dengan kualitas yang baik, dan dengan pengarahan kepada konsumen juga untuk mengetahui bahwa masyarakat agar dapat memilih beberapa pelaku usaha yang transparansi dan bijak dalam mematuhi peraturan-peraturan pasar dan transparansi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.